Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai satu papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng kentang
Tempe dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini. Setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur, yang pastinya enak banget ya, ini tuh menu favorit, karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera.
Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Nih opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian
kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya, atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini. Setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget.
Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya.
Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga.
Tambahkan gula merah satu buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir satu sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Nih opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai satu bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mie cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya.
Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata.
Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja.
Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya. Itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau kekek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukup mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya.
Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata.
Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja.
Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mita cibai yang biasa. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya.
Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan.
Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lote yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus.
Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung.
Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus,
kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware, dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan.
Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai biasa. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek.
tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai satu papan aja ya, untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya.
Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke.
Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur beta cibai biasa, terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur.
Yang pastinya enak banget ya, ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan
cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukup liter cibai biasa, terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya, atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini. Setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya.
Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur, yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit, karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya, lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya.
Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja.
Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibaeke 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya.
Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di nikah ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong.
seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut, aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget,
baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau kekek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya.
Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata.
Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja.
Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai yang biasa. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya.
Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan.
Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lote yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus.
Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau kekek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mita cibai ya guys. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung.
Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai Wokpen Platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus,
kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware, dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan.
Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai ya guys. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek,
tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai satu papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya.
Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke.
Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di nikah ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur.
Yang pastinya enak banget ya, ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan
cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukup liter cibai biasa. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe
tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur, yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit, karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya, lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya.
Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja.
Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mita cibai 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya.
Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong.
seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut, aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna.
Asli ini sedap banget. Baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper meter cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya.
Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata.
Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja.
Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya. Karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget. Siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya.
Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan.
Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus.
Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware, dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau kekek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mita cibai ya guys. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung.
Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus,
kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan.
Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai ya guys ya. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek,
tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai satu papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai biasa. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya, atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini. Setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya.
dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke.
Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukup beta cibai ya guys. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur.
Yang pastinya enak banget ya, ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan
cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mita cibai 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya.
Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di nikah ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya.
Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja.
Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Nih opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasihan juga kan? Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukup mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya.
Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong.
Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna.
Asli ini sedap banget. Baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai biasa. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya.
Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata.
Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja.
Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau kekek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur beta cibai guys. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya.
Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai Wokpen Platinum dari Stand Cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan.
Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lote yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus.
Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukup liter cibai biasa, terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung.
Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya, atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah seperti ini, setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus,
kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware, dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan.
Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek,
tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai satu papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur beta ciba ya guys. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbu meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja, kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya.
Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh, dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai satu papan aja ya, untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai ya, 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya, atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya.
Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke.
Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini mau membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur.
Yang pastinya enak banget ya, ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan
cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukup cibai biasa, terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya, atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini, setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya.
Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya.
Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja.
Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Nih opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukup liter cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya.
Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini. Setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong.
seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut, aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna.
Asli ini sedap banget. Baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur beta cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya.
Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata.
Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja.
Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Nih opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum, hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya.
Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan.
Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus.
Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Nih opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware, dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung.
Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cece atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus,
kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong, kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan.
Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba ya guys ya. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan.
tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayur kita bisa kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera.
Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya.
Kemudian panaskan wajan. Di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper beta cibai biasa. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan. Di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya.
Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong. Kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai satu papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukup mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya, atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini, setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya.
Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya, lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke.
Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang. Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar.
sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng, kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya, misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis, boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya.
Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya.
Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper sebagai biasa. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini. Setelah mulai meresap, kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya?
Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simpel dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matengan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget, beneran deh makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai. Aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Nih opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan
cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini pengen membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mito cibai biasa. Terus masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya. Tambahkan rawit hijau secukupnya, atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya.
Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman, bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit, di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke. Setelah agak halus, kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong. Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya.
Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget, sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh enak banget. Bahkan kuahnya tuh bikin pengen nambah terus karena emang sedap dan gurih banget. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja.
Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Nih opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan? Oke, sambal goreng, kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini memang membagikan resep yang enak banget. Langsung aja siapkan 2 papan tempe, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai dari stand cookware ya. Kemudian panaskan wajan, di sini saya pakai glow pan dari stand cookware dan goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lalu di sini ada kulit sapi atau cecek ya, potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya pakai setengah kilogram. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai cukur mita cibai kayak 100, masukkan bawang putih 4 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Lalu ada cabai rawitnya 10 buah. Kemudian cabai keritingnya saya pakai 6 buah. Garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada lada bubuk dan kaldu jamurnya masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, baru kemudian kita proses sampai dia tuh halus ya. Selanjutnya panaskan wajan, di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware, lalu tumis bumbunya sampai harum. Jangan lupa tambahkan daun salamnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong. Aduk-aduk sampai tanak ya. Setelah itu tambahkan cecek atau kulit sapinya. Tambahkan kecap manisnya, saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tuang air secukupnya.
Tambahkan rawit hijau secukupnya atau boleh pakai rawit merah yang utuh ya. Masak sampai bumbunya meresap. Nah, seperti ini sudah mulai meresap. Kita boleh tambahkan tempe gorengnya. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Oke, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah meresap banget. Asli ini menggugah selera ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng tempe cecek yang enak banget siap untuk disajikan. Ini bisa untuk lauk keluarga tercinta atau bisa jadi ide jualan lauk ya teman-teman. Bisa dibungkusin di mika ataupun kemasan yang lainnya. Sangat gampang banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, punya sayur-sayuran, pengen masak yang simple dan seger-seger, kira-kira dibuat apa ya? Oke deh, hari ini dapur lagi pengen sarapan simple dengan sayur yang pastinya enak banget ya. Ini tuh menu favorit karena rasanya enak, cara buatnya juga gampang banget. Siapin kacang panjang 1 ikat kecil, kangkungnya 1 ikat juga, udah dicuci bersih, kemudian kita rebus sampai empuk ya. Oke, setelah agak empuk kita boleh masukkan ada kubis atau kol. Lanjut ada tauge, dikit aja kita rebus sebentar. Sampai mateng ya teman-teman. Kalau udah mateng kita boleh matikan apinya. Angkat dan tiriskan deh dulu biar airnya tiris dulu ya. Lanjut goreng kacang tanah 1 genggam aja sampai mateng ya. Angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan cobek, tambahkan bawang putih 2 siung aja, kencur 1 potong, kemudian tambahkan cabai rawit. Di sini saya pakai 4 buah aja, garam 1 sendok teh dan kita akan ulek sampai halus. Kalau teman-teman suka pedas, cabainya boleh ditambah ya. Oke, setelah agak halus kita bisa masukkan kacang yang udah kita goreng tadi ya. Lalu ulek kembali sampai halus. Oh ya, ada tambahan gula merah ya, 1 bungkul kecil kayak gini. Oke, kita ulek. Setelah agak halus dan lumayan berat karena gulanya udah diulek juga ya, kita boleh tambahkan air sedikit-sedikit aja sambil diulek dan diratakan. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita mau bikin apa. Bener banget, hari ini kita mau sarapan sama lotek yang enak banget. Oke, ulek sampai merata. Untuk gula merahnya misalnya teman-teman suka rasa-rasa agak manis boleh ditambahkan lagi ya. Saya cukup segini aja. Kemudian sayurnya kita bisa potong-potong kayak kangkungnya, kemudian kacang panjangnya ya. Tadi kan emang kita rebusnya dalam kondisi panjang-panjang. Kemudian ini ada kubisnya, kita juga bisa potong.
Oke, seperti ini aja cukup potongannya ya, kecil-kecil. Lanjut, kita gebrusin aja sayurnya ke dalam ulekan sambal yang udah kita buat tadi ya. Untuk teman-teman yang suka mentimun boleh tambahkan ya. Kali ini saya nggak tambahkan karena pengennya makan yang matangan aja. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini udah seger banget. Beneran deh, makan sama kayak gini aja udah nambah-nambah nasi. Oke, tinggal tambahkan pelengkap, kerupuk atau apa deh, sesuaikan aja dengan selera. Di sini saya tambahkan kerupuk, tahu dan juga tempe. Oke, mantul banget. Sederhana tapi menggugah selera. Yuk mari sarapan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang simple tapi asli ini tuh